kita ini bisa siap untuk mengelola berkat bangsa-bangsa, kita tidak bisa terlepas dari mengembangkan diri kita. Amin. Katakan enlarge your capacity. Oke, jadi di sini saudara saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi visi Indonesia, wah jadi gede gitu ya. Visi Indonesia ke depan itu yaitu pertumbuhan ekonomi yang lebih merata ya, melalui akselerasi pembangunan di kawasan timur Indonesia. Jadi makanya kenapa kita yang ada di tengah-tengah ini menjadi satu pusat yang memang benar-benar itu bisa menjadi bisa menjadi jalur perdagangan dunia juga seperti itu. Nah, kenapa IKN ini ditempatkan di Kalimantan ini? Ya, karena posisinya biar lebih strategis ya, supaya di dalam strategis dalam jalur perdagangan dunia, aliran investasi juga, inovasi teknologi juga ya seperti itu. Nah, otomatis ini akan mendorong orang-orang untuk melirik ke daerah kita. Ya, jadi saudara pas waktu dibukakan ya, diumumkan, wah IKN nanti bakal ada di Kalimantan. Saudara tahu apa yang terjadi? Teman saya itu langsung menelpon gitu ya. Wah gimana IKN itu nanti di tempat kamu loh. Iya saya bilang kan, terus gitu kan, terus akhirnya dia bilang, nanti ya saya mau berkunjung ke sana. Orang ini orang Malaysia saudara. Jadi dia, ini saya bahasakan dalam bahasa Indonesia ya, dia pakai bahasa Inggris ke saya gitu ya. Terus dia bilang, kalau gitu saya mau mengunjungin kamu deh di kota kamu, katanya seperti itu. Terus saya bilang, oke, tujuannya mau ngapain ya gitu kan. Terus dia bilang, iya saya mau melihat, siapa tahu ada potensi saya bisa beli tanah di situ, saya bisa mengembangkan, katanya seperti begitu ya kan. Nah kita lihat bahwa ternyata banyak orang-orang yang melirik ya, bukan hanya dari Jakarta, dari pulau-pulau Jawa, tapi juga orang-orang yang dari luar negeri. Ternyata yang mengalami hal serupa itu bukan cuma saya, saudara. Ternyata teman saya yang lain ya, jemaat di gereja ini juga, itu dihubungin oleh temannya karena dulunya dia berkuliah di Malaysia gitu ya. Jadi dihubungin juga. Nah jadi ini orang-orang berlomba untuk melirik ke arah sini seperti itu. Jadi ini adalah kesempatan bagi kita gitu ya, bagi kita gereja Tuhan untuk kita itu bisa mengembangkan kapasitas kita, menggembalakan lebih banyak orang lagi dari berbagai macam latar belakang seperti itu. Ya kita tidak bisa. Ini adalah situasi yang kita itu tidak bisa bendung, saudara. Ya, sama ketika ada orang-orang jiwa-jiwa baru yang datang ke tempat ini, ya kita nggak bisa cuman berpuas hati. Ya sudah, ini ruangan yang kami punyai, ya sudah inilah gitu kan. Nggak bisa, kita harus memperlebar itu karena kita tahu bahwa tempat ini sudah tidak cukup. Otomatis kita harus pindah ke tempat yang baru. Kita tidak bertahan di tempat ini saja seperti itu karena kita memikirkan satu visi yang lebih besar, yaitu bangsa-bangsa. Ada amin? Nah jadi kita perlu untuk mengembangkan kapasitas kita juga, saudara. Ya, kita juga harus memiliki pemikiran bahwa kita itu akan menggembalakan bangsa-bangsa. Kenapa saudara? Bukankah di amanat agung itu juga dikatakan apa? Ada yang hafal? Waduh, nggak hafal ini amanat agung gimana saudara? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Ya, nah jadi saudara, jadikanlah semua bangsa muridku. Kita nggak bisa pilih-pilih. Ketika orang-orang itu datang ke tempat ini, pilihannya hanya menggembalakan mereka, saudara. Amin. Siapa yang siap menggembalakan bangsa-bangsa? Bisa lambaikan tangan. Kurang tinggi, bisa lambaikan tangan. Yeay. Oke, nah kita lihat bahwa orang dari bermacam latar belakang, berbagai kemampuan, mereka itu akan datang. Bahkan
yang saya katakan tadi, orang-orang dari luar negeri seperti itu. Mereka datang, mereka banyak investor yang melirik tempat ini. Ya, jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dengan memperbesar kapasitas kita atau mengupgrade diri kita, maka kita akan ketinggalan, saudara. Dan kita bakal menyesal. Kenapa? Karena ketika pada saatnya tiba, Tuhan itu akan memberikan promosi dan hanya kepada yang siap. Katakan kepada kiri kanannya, hanya kepada yang siap. Nah, Tuhan itu rindu untuk mencurahkan berkat atas umatnya, amin. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita menjadi pribadi yang siap untuk itu? Kita baca ya di Yesaya 54 ayatnya yang kedua sampai 3, bisa ditampilkan. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan suara terbaik. 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Nah, kita sepakat setuju dulu ya bahwa mencurahkan berkat itu adalah pihaknya Tuhan. Amin. Dia adalah Allah yang rindu. Tapi dari pihak kita, kita perlu untuk memperbesar kapasitas kita agar siap mengelola berkat tersebut. Amin. Saya ulangi satu kali lagi ya. Mencurahkan berkat itu dari pihaknya Tuhan. Tapi dari pihak kita, kita perlu untuk memperbesar kapasitas kita agar siap mengelola berkat tersebut. Amin. Kita fokus kepada ayat yang kedua dulu, saudara. Ya, di ayat ini bicara tentang memperbesar kapasitas. Ya, kapasitas ini bicara tentang daya tampung, ya, atau kemampuan yang tersedia. Jadi Tuhan memberikan segala sesuatu sesuai dengan kesanggupan kita. Amin. Nah, kapasitas kita ini perlu di-upgrade terlebih dahulu, saudara. Sebelum Tuhan mengupgrade kehidupan kita. Saudara kalau misalkan punya, pasti di tempat ini semua orang punya handphone ya. Semua punya HP. Ya, HP itu dalam satu tahap tertentu kita harus mengupgrade-nya, betul? Supaya dia bisa berfungsi dengan baik, supaya aplikasi-aplikasi yang di dalamnya itu tidak crash, betul? Nah, sama seperti manusia, kita juga perlu untuk mengupgrade diri kita, ya, supaya apa yang ada itu benar-benar bisa berjalan dengan baik. Ada hal-hal mendasar nilai-nilai kekristenan yang memang tidak boleh berubah, saudara. Ya, seperti hati kita tidak boleh berubah terhadap Tuhan. Ya, kemudian api, ya jangan sampai kita padam apinya. Kemudian satu lagi juga, DNA kita nggak boleh berubah. Ada yang tahu DNA Gereja Mawar Sharon? Anak? Ya, apa? Jiwa-jiwa ya. Jadi DNA Gereja Mawar Sharon adalah jiwa-jiwa. Itu gak boleh berubah. Fokus kita terhadap jiwa-jiwa itu tidak boleh berubah. Tapi ada hal-hal yang harus berkembang. Seperti apa? Kemampuan kita. Kemampuan kita gak boleh hanya begitu-begitu saja, saudara. Kemampuan kita tuh harus berkembang. Pengurapan kita dari hari ke hari juga harus berkembang. Kita tidak bisa pakai pengurapan yang sama untuk sesuatu hal yang lebih besar. Seperti itu. Ya, jadi itu pun harus berkembang. Hal-hal yang kita kuasai, itu juga harus berkembang. Jadi saudara, saya encourage saudara, mulai mengenali diri kita, mulai mengenali apa yang menjadi potensi-potensi kita. Seperti itu. Kita ini harus bertumbuh
Ya, baik itu dalam kapasitas pribadi ya, dalam karakter, dalam kemampuan, dalam pengurapan karunia-karunia yang ditambahkan gitu ya. Jadi setiap apa yang Tuhan itu sediakan itu harus kita kelola dengan bertanggung jawab. Karena itu kita juga perlu untuk memperluas kapasitas setiap kita. Belajar untuk memperlengkapi diri kita terlebih dulu. Jangan menunggu sampai kita butuh ya, karena kalau sudah sampai kita butuh itu sudah terlambat saudara ya. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, ada 4 hal yang kita pelajari dari prinsip yang memperbesar kapasitas dari ayat yang kedua tadi itu ya. Jadi yang pertama adalah kemauan atau keinginan yang direalisasikan, saudara ya, yang direalisasikan. Kenapa? Kalau itu tidak direalisasikan sama saja dengan apa? Tong kosong nyaring bunyinya, boleh kalau Anda pakai istilah itu, atau itu terlalu jadul ya? Enggak ya? Atau hanya saya saja yang belajar tentang itu? Enggak ya, saudara ya? Ya, jadi kita harus bisa direalisasikan. Kalau enggak itu seperti iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Ya, jadi kenapa kita harus untuk merealisasikannya? Bukan hanya kita ketahui, ya, bukan hanya kita tahu. Oh iya, saya kesukaannya ini, saya kayaknya punya bakat di tempat di seni seperti itu. Saya mau mendalami seni misalkan, atau saya mau mendalami bahasa seperti itu. Nah, ada salah satu anak CG saya, saudara. Dia ini cita-citanya gitu ya, pengen menjadi seorang polyglot. Saudara tahu ya polyglot ya. Jadi poly itu banyak ya, glot itu lidah juga. Bukan banyak lidah ya saudara, bukan banyak omong juga ya. Jadi polyglot ini adalah kemampuan di mana seseorang bisa menguasai beberapa bahasa. Ya, beberapa bahasa berdasarkan inisiatif mereka, kesukaan mereka. Ya, beda dengan multilingual. Multilingual itu karena kebutuhan. Kita belajar karena kita butuh. Sama seperti ketika anak-anak sekarang gitu ya, semuanya pasti bisa berbahasa Inggris. Ya, semua juga bisa berbahasa Indonesia seperti itu. Nah, itu sudah multi language seperti itu, ya. Nah, ketika dia mempelajari hal-hal yang lain berdasarkan kesukaannya, maka dia akan menjadi seorang polyglot seperti itu. Nah, anak CG saya ini dia nggak cuman sampai disuka gitu ya, tapi dia juga belajar. Itu tentu saja ada harga yang harus dibayar ya saudara. Tentu saja harus ada effort, ada usaha. Seperti itu. Dia mencari di mana tempat les seperti itu. Saudara tahu kalau di Kalimantan ini, saya mengakuinya ya, di Kalimantan ini kalau untuk mempelajari kursus bahasa itu tidak terlalu tidak terlalu gampang untuk dicari saudara, untuk didapatkan seperti itu. Yang paling oke, yang paling banyak itu adalah bahasa Inggris ya. Banyak lembaga bahasa Inggris di tempat ini, di Samarinda ini. Tapi kalau kita mau belajar bahasa lain, itu nggak terlalu banyak yang tersedia saudara. Saya itu sampai pergi ke satu universitas di Samarinda, untuk saya itu datang bertanya gitu ya. Ada nggak belajar bahasa lain? Ada sih, tapi kelasnya nggak dibuka gitu. Ya sama juga gitu kan. Kenapa? Karena minatnya terlalu sedikit. Ternyata saudara, belajar itu bukan kesukaan kita. Ya. Tapi kalau kita memperbesar kapasitas kita harus mau untuk belajar saudara. Kita nggak bisa pengen sesuatu terus instan. Kita harus usahakan, kita harus belajar seperti itu. Pada dasarnya ketika dikatakan di ayat ini, kita harus punya
kemauan atau keinginan yang bisa kita realisasikan ya. Bukan hanya ketika kita itu pengen saja, kemudian menemui jalan buntu, terus kita kita say no gitu ya. Udahlah karena keadaan di sini kan, itu tidak bisa kalau kita mau belajar bahasa lain. Lingkungannya itu nggak kondusif seperti itu. Lingkungannya itu tidak bisa menyediakan lembaga-lembaga yang cukup bonafit seperti itu. Saudara, saya itu belajar bahasa baru itu dari YouTube, saudara. Ya, jadi waktu itu saya ingin untuk mempelajari bahasa Korea, saudara. Ya, bukan karena saya ini fansnya K-pop loh, saudara ya. Ya saya ada nonton 1-2 K-drama gitu ya. Tapi lebih ke intinya saya itu tertarik untuk belajar sesuatu hal yang baru. Bahasa Inggris, saya dulu kuliah bahasa Inggris, saudara. Ya, jadi saya seorang guru. Ya, saya lihat di sini juga ada murid saya yang dulu ya di sekolah lama. Ya, welcome home. Nah, kemudian juga saya belajar bahasa Mandarin seperti itu. Ya, saya belajar bahasa Mandarin itu, saudara, awalnya itu otodidak, saudara. Sampai saya berada di Surabaya, saya kuliahnya di Surabaya. Kemudian di Surabaya saya baru bisa mengecap sungguh-sungguh lembaga yang mengajarkan bahasa Mandarin. Awalnya ya saya otodidak. Apa yang saya lakukan, saudara? Yang saya lakukan mendengarkan lagu-lagu Mandarin, kemudian sesuai dengan teksnya saya ikut nyanyi. Ya, jadi itu sekali lempar itu 2-3 pulau terlampaui. Ya, saya suka nyanyi, saya juga belajar bahasa. Jadi tergenapilah sudah semua gitu ya. Jadi itu bukan satu halangan kalau kita itu tidak ada lembaga dan lain-lain. Ya, kita perlu untuk mengembangkannya, saudara. Kalau saudara mau mengembangkannya, pasti akan ada caranya. Amin. Ini adalah talenta-talenta yang awalnya Tuhan kasih dan kemudian harus kita realisasikan, saudara. Kemudian poin yang kedua, kita perlu investasi pada diri kita. Jangan menghemat. Saudara boleh temukan hal-hal baru yang bisa upgrade diri saudara. Ya, jadi kalau saya pribadi, saudara, ketika semua orang kan pasti setiap akhir tahun mau menjelang tahun baru tanggal 31 itu ya kita membuat resolusi, betul? Siapa yang membuat resolusi setiap tahun di tempat ini? Ada? Oke, kalau yang belum angkat tangan ini berarti tidak buat resolusi ya, saudara. Saudara perlu untuk membuat resolusi. Why? Karena goal yang jelas itu akan membantu kita untuk bisa mencapainya. Jadi itu nggak bisa cuma di angan-angan, saudara. Ya, saudara harus tuliskan seperti itu. Nah, di setiap tahun saya mengambil satu komitmen. Ini pun diajarkan lewat CG, saudara. Ya, bersyukur ketika saudara ada di dalam CG. Ya, berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang sudah ber-CG. Nah, pemimpin saya mengajarkan, Vivi, kamu tidak boleh puas dengan setiap tahun hanya begini-begini saja. Dengan setiap tahun tidak membuat sesuatu yang baru. Terus saya bertanya, lah terus mesti ngapain? Ya, terus dia bilang, tentukan setiap tahun itu ada sesuatu hal baru yang kamu pelajari, keterampilan yang baru yang kamu pelajari. Jadi semenjak saat itu saya mulai belajar untuk menetapkan satu hal baru di setiap tahun. Ya, saudara jangan berdalih ya. Jangan berdalih, jangan puas dengan keadaan sekarang, bilang ini sudah cukup, kehidupan saya oke saja, dengan saya tidak perlu menambahkan sesuatu yang baru, dengan talenta saya yang demikian, ya sudah, dengan usaha saya ya, dengan toko saya yang running well dengan begini saja, tanpa ada upgrade yang diperlukan, tanpa memperbesar toko dan lain sebagainya, saya
oke-oke saja, saya tiap hari juga bisa makan, sebegitu ya. Saudara, kita nggak bisa hanya di tempat itu saja. Karena Tuhan itu sesungguhnya rindu untuk memberkati kita lebih. Karena Tuhan itu sesungguhnya suka kalau kita mengupgrade diri kita supaya apa? Supaya ada kepercayaan-kepercayaan yang baru yang Tuhan itu bisa tambah-tambahkan bagi kita. Bayangkan kalau kita dari tahun ke tahun hanya begitu saja, saudara. Apa yang akan terjadi? Mau ditambahkan? Kita nggak mampu. Ya. Saya pernah ada seseorang gitu ya. Dia ini mungkin ini agak jadul ya, enggak apa-apa ya, tapi ya saudara. Saudara tahu mesin ketik toh? Saya ambil yang ekstrim ya. Saudara tahu mesin ketik kan? Mesin ketik itu dipakai tahun berapa sih, saudara? Lama banget ya, lama banget. Saya ketemu dengan dia ya, orang ini. Saya bilang, saya panggil dia Cece gitu ya. Bisa nggak printkan ini? Bisa nggak tolong printkan resume saya bilang gitu. Pada waktu itu saya butuh ngeprint resume. Kemudian dia bilang, waduh, saya nggak bisa pakai komputer. Lah, terus selama ini pakai apa, Saya pakai mesin ketik, katanya kayak gitu. Itu langsung saya diam ya. Saya juga bingung, terus terang. Waktu itu saya bingung saya mesti bereaksi seperti apa. Karena ini di luar ekspektasi saya bahwa masih ada yang hanya menggunakan mesin ketik dan tidak menggunakan komputer seperti itu. Dia bukan pada usia yang terpaut jauh dari saya, ya. Paling cuma 1-2 tahun, saudara. Harusnya ketika komputer itu diajarkan bertahun-tahun yang lalu, dia juga bisa mengupgrade diri, betul? Komputer itu sudah sejak kapan sih, saudara? Ada yang bisa bantu saya? Saya pun gak paham. Komputer 20 tahun yang lalu ada? Ada ya? 20 sebelum Y2K ya, Y2K. Sebelum tahun 2000 itu sudah ada. Ini kan tahun 2023. Bayangkan, saudara, how much that she missed. Seberapa banyak yang dia ketinggalannya dengan tidak belajar seperti itu. Jadi saudara, kita nggak bisa puas dengan berdalih, saya kan biasa pakai ini, jadi saya pakai ini aja. Yang untuk itu, ya sudahlah, saya ini sudah terlalu aus untuk mengupgrade. Nggak ada kata yang terlalu aus, terlalu terlambat dan lain sebagainya, saudara. Saya selalu bilang begini dengan murid-murid saya, ya. Saya selalu berkata, ketika saya menanyakan pertanyaan, terus dia bilang tidak tahu, gitu ya. Terus saya bilang, saya nggak marahin ya, saudara ya. Jadi saya bilang, jangan katakan tidak tahu. Kenapa? Ketika kamu mengatakan tidak tahu, langsung otak kamu akan berhenti untuk berpikir. Karena kamu sudah klaim bahwa kamu tidak tahu. Seperti itu. Saya mengencourage dia, sebutkan saja, jawab saja, coba cari jawabannya. Kalaupun salah, nanti Miss yang betulkan ya. Jadi mereka panggil saya Miss. Nanti Miss yang betulkan. Tapi paling tidak, cobalah untuk menjawab. Karena ketika kita mengatakan tidak tahu, kita langsung, fungsi otak ini langsung berhenti untuk mencari jawaban. Cuma kalau kita bilang bahasa kerennya terima nasib gitu ya. Jadi cuma terima nasib aja seperti itu. Bahwa ya tidak tahu gitu ya. Tapi ketika kita ada effort untuk menjawabnya, kita akan membuat otak ini berpikir bagaimana caranya seperti itu. Jadi please jangan berdalih. Saya selalu bilang dengan murid-murid saya seperti itu. Saya selalu encourage mereka. Kalau bahasa keren yang sekarang itu mereka juga nggak bilang nggak tahu gitu ya. Mereka bilang IDK Miss, santai gitu ya, santai. Tapi langsung nusuk gitu ya. IDK Miss, hah? IDK itu saudara tahu ya IDK ya? I don't know. Seperti itu, saya tidak tahu. Terus saya bilang, Miss melarang untuk ngomong IDK ya, Miss gak mau ada yang ngomong IDK. Kenapa? Karena itu
langsung akan membuat kamu itu stop untuk berpikir. Harus coba pikirkan jawaban. Salah tidak apa-apa, yang penting menjawab seperti itu. Jadi kita nggak bisa mau berdalih berpuas diri. Saya saudara, saya di GMS ini pelayanan doa. Ya, kalau pelayanan doa saudara tahu itu di ujung-ujung. Di ujung sebelah sana, di ujung sebelah sana, di belakang situ ya. Kita tidak pernah tampil di depan. Kita itu selalu berdoa tuh di ruangan tertutup seperti itu. Ya, tidak ada yang bisa melihat kita. But why I'm standing here? Bukan kuat dan gagah saya, saudara. Ya, saya beri diri untuk itu. Jadi di tahun 2019 akhir kira-kira, itu pemimpin saya yaitu ketua doa regional itu bilang kepada saya, Vi, coba kamu cari referensi, saya kasihkan ini referensi khotbah-khotbah, kemudian kamu dengarkan ya, kamu pelajari, buat sarinya, apa yang kamu bisa pelajari di situ. Saya pertama beranggapan gimana saudara? Ngapain saya pelajari khotbah? Saya loh, pelayanan saya di mana? Pelayanan saya adalah di ruang tertutup di sana. Saya nggak bakal muncul di depan sini. Yang berkhotbah itu kan cuma pendeta. By the way, saya ini volunteer ya saudara. Saya bukan pendeta, ya. Jadi pikiran saya masih nggak nyantol di situ. Saya bilang, tapi karena saya mau taat gitu ya, saya selalu usahakan untuk tidak ada kata tidak keluar dari mulut saya gitu ya. Karena kenapa saudara? Kalau saya mengajarkan kepada murid saya nggak bilang tidak, saya pun harus melakukannya, amin. Jadi saya bilang tidak, saya tidak bilang tidak, saya bilang oke kok, saya akan lakukan. Ya, meskipun dengan tertatih-tatih, ketika saya ada waktu, saya pelajari itu, saya dengarkan khotbah dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi dengan saya itu disuruh untuk mempelajari khotbah seperti itu, untuk melihat lebih banyak khotbah, kerohanian saya pun ditingkatkan. Otomatis itu juga memperlengkapi saya, amin. Nah, jadi habis ini ya saudara, kalau saudara yang pelayanan gitu ya, diminta sama ketua departemennya untuk mempelajari sesuatu yang baru, jangan ditolak ya saudara. Jangan buru-buru bilang no ya. Karena itu sesungguhnya adalah untuk mempersiapkan kita, amin. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga yaitu mempersiapkan lebih. Ini kita bisa ketahui dari panjangkanlah tali-tali kemahmu ya. Jadi sebenarnya bukan masalah tentang pelayanannya itu di bidang apa gitu ya. Tapi adalah tentang kapasitas yang bisa terus ditambah-tambahkan. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan datang dengan memberikan segala favor-Nya, yang akan siap pakai itu adalah orang yang menyiapkan diri. Amin. Katakan, aku siapkan diriku. Jadi ini bukan lagi masalah siapa yang masih bergumul dengan pergumulannya, masih sate bolong-bolong gitu ya, masih bergumul dengan dosa apa dan lain sebagainya. Tapi ini bicara masalah orang yang sudah setia pun ketika diperhadapkan dengan orang yang ini sama-sama setia ya saudara. Tapi ketika satu orang yang lainnya itu siap, maka yang akan dipakai siapa saudara? Pasti orang yang siap seperti itu. Jadi kita perlu untuk mempersiapkan lebih. Ya. Karena di dalam keadaan yang sama-sama setia, sama-sama sungguh-sungguh, Tuhan akan tambahkan seiring dengan orang yang mau belajar. Tuhan akan pakai orang-orang yang seperti itu. Orang yang mau menambahkan kapasitasnya, itu pasti akan ditambahkan lebih. Kenapa saudara? Karena dia mau stretch atau dia mau membentangkan dirinya untuk bisa. Walaupun mungkin banyak kendala, ya.
Jadi sekarang saya senang saudara. Kenapa? Karena dengan adanya masa-masa pandemi ya, bukan saya senang karena pandemi ya saudara, tapi ketika di masa-masa pandemi banyak hal-hal yang ternyata dibukakan. Awalnya kalau saya tadi cerita bahwa saya tidak bisa menjumpai tempat yang bisa ada kursus-kursus bahasa seperti itu. Ketika di dalam masa pandemi, mengajar online, kursus online, itu sangat apa ya, kita bisa bilang trending banget ya. Siapa di sini yang tidak sekolah online ya, pasti ada ya. Apalagi kalau orang tua ya, orang tua sudah bingung ketika anaknya itu belajar online. Waduh, ini mesti upload lagi, mesti tepat waktu ya. Siapa yang mengalami hal-hal seperti itu? Ada? Oke, ada beberapa parents juga di sini ya. Nah, tapi itu membukakan banyak kesempatan saudara. Ketika itu ada, sekarang saya semacam kuliah gitu ya, karena itu kursus tapi per semester saudara. Ya, kursus bahasa Korea secara online bersamaan dengan beberapa orang seperti itu. Di satu institut yang lumayan, itu adalah bekerja sama dengan universitas saya yang dulu, seperti itu. Ya, jadi hal-hal yang seperti ini terbuka saudara. Jadi walaupun ada kendala, sekarang sudah tidak ada kendala. Nah, ketika kepercayaan itu datang, kita sendiri itu jadi siap saudara. Kita akan siap diri untuk bisa menggembalakan orang-orang dari luar. Amin. Saudara, saya kasih bocoran ya, nggak apa-apa ya, supaya ini juga sebagai pengingat bagi saya, pendorong bagi saya juga ya. Nanti kita ke depan akan ada departemen interpreter seperti itu ya, interpreter. Jadi bagi saudara yang mungkin tahu teman-temannya yang bisa bahasa asing cukup fasih, saudara bisa kenalkan ke saya. Sekalian saya promosi ini saudara ya, biar banyak yang mendaftar seperti itu. Nah, kenapa saudara? Karena kita lihat bahwa ini sungguh-sungguh tidak bisa ditunda-tunda. Semakin gereja kita besar, orang-orang asing nanti akan berdatangan, kita pasti akan butuh interpreter seperti itu. Nah, interpreter ini adalah menjadi satu bentuk agar mereka itu bisa mengerti apa yang disampaikan, mereka bisa digembalakan di ibadah, ya kan? Tapi saudara, jangan salah juga. Di CG-CG kita tetap juga harus mempersiapkan diri kita, amin. CG-CG juga harus bisa ada orang-orang yang bisa berbahasa asing. Supaya apa saudara? Supaya kita itu mengembalakannya itu enak saudara ya. Jadi jangan sampai salah menurunkan gitu ya. Jangan salah menurunkan pesan seperti itu. Jadi saudara, bukankah komunikasi itu penting di dalam hubungan? Amin. Ketika komunikasi itu penting dan kita terkendala untuk masalah komunikasi, itu akan menjadi sesuatu hambatan saudara ya. Bukankah dikatakan kita mengelola berkat bangsa-bangsa? Kita harus upgrade diri kita juga, paling tidak kita itu bisa menguasai bahasa mereka, amin. Jadi beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kalau saudara datang di ibadah 2 ya, atau saudara menyaksikan streaming, itu Ko Philip juga mengencourage untuk setiap orang-orang bisa memperlengkapi diri seperti itu. Sekarang bukan hanya bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah pasti sebagian besar bisa ya. Tapi bahasa Mandarin juga. Ya, jadi kita perlu untuk mengupgrade diri kita. Kita perlu untuk mempersiapkan. Kenapa? Karena nanti orang-orang ini yang akan digembalakan di CG-CG. Katakan amin. Saudara antusias untuk mengembalakan di CG-CG? Iya. Saudara-saudara ini meskipun baru member gitu ya, tapi saudara ini adalah the next leader loh. Jadi kita tuh harus berpandangan ke depan. Ketika kita mau enlarge our capacity, kita harus ada tujuan-tujuan, ada goal di depan sana. Iya,
Kita akan memuridkan bangsa-bangsa. Harus start dari kapan? Ya harus start dari sekarang mempersiapkannya. Kalau nanti ketika mereka sudah datang, kita baru mau cas-cus masih buka Google Translate ya. Kalau sekarang sih nggak perlu bawa kamus ya saudara. Sekarang masih buka Google Translate gitu kan, kelamaan saudara. Ya, jadi perlu untuk kita itu mempersiapkan diri kita. Nah, poin yang keempat yang kita pelajari dari mengembangkan kapasitas sesuai dengan ayat firman Tuhan tadi, yaitu memegang teguh hal-hal mendasar. Ya, yaitu di sini memancang kokoh patok-patoknya. Sambil kita itu kembangkan hal-hal yang perlu untuk dikembangkan, kita itu juga perlu untuk memegang hal dasar. Ya, nilai-nilai kekristenan yang saya tadi bilang ya, juga seperti hati kita yang tidak boleh berubah, api kita, apalagi DNA kita gitu ya, itu gak boleh berubah saudara. Saya percaya sih, saudara-saudara yang ada di tempat ini, saudara akan dikembangkan lebih lagi, dipersiapkan lebih lagi, amin. Ada amin? Kenapa aminnya loyo? Apa? Saudara percaya saudara dipakai Tuhan lebih? Amin. Kalau gitu apa yang harus saudara lakukan? Enlarge capacity. Kita harus mengembangkan kapasitas kita. Mengembangkan kapasitas itu, kalau bagi saya sudah lihat dari sini ya, itu sudah bukan satu pilihan tuh saudara. Tapi itu adalah satu keharusan. Kenapa saudara? Kenapa kita lakukan hal-hal yang tadi ada di ayat 2? Karena janji Tuhan yang ada di ayat 3 itu boleh tergenapi atas diri kita, amin. Nah kita lihat yang selanjutnya, ayat selanjutnya yaitu janji Tuhan di ayat yang ketiga. Bahwa kita akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini bicara tentang membawa kita itu ke wilayah yang sebelumnya belum pernah kita pikirkan. Ya. Jadi seperti di 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9 ya. Ada tertulis tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Jadi Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita tahu. Mungkin dari segala apa yang kita itu sudah kembangkan, yang kita itu sudah persiapkan sesuai dengan apa yang ada di ayat 2 tadi. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan membawa kita ke tempat-tempat yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Jadi tempat atau wilayah ini bisa secara fisik ya saudara. Tapi juga bisa berbicara tentang apa saudara? Tentang karir saudara. Ya. Seberapa anak-anak Pro-M di tempat ini? Boleh lambaikan tangan biar saya lihat. Wah, oke. Tuhan akan bekerja lewat karir saudara, amin. Dan kemudian lewat bisnis dan usaha. Seberapa banyak pebisnis dan pengusaha di tempat ini? Ada, boleh lambaikan tangan. Oke. Tuhan tidak akan melupakan. Ketika kita mau saja, kita kembangkan kapasitas kita saja, maka janji-janji Tuhan ini akan menjadi milik kita, saudara. Maksudnya janji-janji ini akan terrealisasikan, akan tergenapi di dalam kehidupan kita, saudara. Pelayanan saudara, hal-hal yang saudara pegang, ya Tuhan akan membawa kita sampai ke level yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan itu kalau mau memberi berkat, saudara, itu gak pernah tanggung-tanggung. Amin. Kita lihat di kota-kota sunyi. Kota-kota sunyi ini bicara tentang tempat yang ditinggalkan oleh orang yang tidak memiliki harapan. Atau mungkin tempat yang baru sama sekali, yang belum pernah dirambah oleh orang-orang, belum pernah disentuh oleh orang-orang. Pengertian yang kedua, tempat orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan. Amin saudara. Jadi kita ketika memperbesar kapasitas kita, Tuhan itu akan membawa kita untuk masuk ke tempat yang belum pernah orang itu rambah. Kita yang akan menjadi pemain utama. Amin.
orang-orang yang belum, kota-kota sunyi itu bicara tentang tempat orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga. Kita akan menjadi orang yang menguasai tempat tersebut, saudara. Kita akan menjadi orang-orang yang menggembalakan orang-orang ini. Orang yang dari berbagai macam bidang usaha. Ya, seperti Paulus gitu ya, ketika dia bisa masuk ke berbagai macam kalangan. Kita lihat di 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Kita akan baca. Bisa ditampilkan di depan. Oke. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21 saya bacakan. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Amin. Jadi kita itu perlu untuk menjangkau bukan hanya dari kalangan kita, saudara. Tapi dari berbagai kalangan, amin. Kalau kita tidak upgrade diri kita tidak upgrade kapasitas kita, bagaimana kita mau untuk menjangkau orang yang mungkin statusnya di atas kita seperti itu, ya. Saya terberkati sekali dengan apa yang diadakan di tempat ini tentang anak-anak yang mengenal Alkitab sejak dini gitu ya. Jadi di gereja ini saya bersyukur sekali kita concern dengan anak-anak kecil sekalipun. Mereka dibawa untuk bisa mengenal Tuhan semenjak dini. Mereka dibawa untuk mengerti tentang Alkitab. Mereka dibawa untuk bisa membaca Alkitab, punya kerinduan untuk itu. Ya, beberapa waktu lalu kita ada Bible Camp, terus kemarin juga kita sudah mengadakan KKR Holy Spirit juga seperti itu. Ya, saudara. Di sini ada berbagai orang tua yang telah dimenangkan oleh anak-anak mereka juga. Mereka datang karena mereka melihat bahwa anak-anak mereka itu kita encourage untuk mengupgrade diri mereka. Sehingga mereka menjadi anak yang lebih bisa mendengar akan orang tuanya ya. Jadi upgrade ini secara karakter juga, saudara. Saya mendengar beberapa kesaksian tentang orang tua yang datang ke gereja ini karena anak-anaknya itu kepengen ikut CG di sini, kepengen ikut ibadah di sini, seperti itu. Sehingga orang tuanya, ya sudahlah saya mengantarkan anak saya daripada saya nggak ngapa-ngapain juga, akhirnya dia beribadah di tempat ini. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, bisa masuk ke berbagai kalangan ini, tujuannya itu untuk memenangkan lebih banyak orang, saudara. Jadi pengusaha juga tidak hanya menjangkau sesama pengusaha, tapi bisa menjangkau di luar daripada itu. Mungkin kita, saya beberapa waktu lalu, kira-kira 2 tahun yang lalu, itu ya, saya itu tiba-tiba mendapat satu referensi untuk murid yang baru yang saya ajar secara online, saudara. Jadi murid tersebut dia datang asalnya dia tinggal di kota yang lingkungannya itu berbahasa Inggris dan kemudian bahasa Mandarin pun tidak kurang-kurang, ya. Banyak tenaga ahli yang bisa.
Tapi ternyata ketika dia mau kursus, ketika dia mau les, itu Tuhan bisa Tuhan bisa arahkan ke tempat saya seperti itu secara online. Ini kalau dilakukan secara online tidak bisa saudara, karena saya ada di Kalimantan, dia ada di pulau lain, seperti itu. Tapi ini terjadi saudara, ya. Jadi kita les secara online dengan tempat yang berjauhan, ya, di pulau yang lain. Kemudian saya ini batin gitu ya sama Tuhan gitu ya. Saya bilang, Tuhan thank you ya. Ini nih seperti seperti satu penghargaan Tuhan buat apa yang saya lakukan selama ini. Saya belajar, saya upgrade. Ternyata itu seperti suatu peneguhan buat saya. Saya yakin bukan karena saya hebat saudara. Masih banyak orang-orang di lingkungan tersebut yang sebenarnya juga mumpuni. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang Tuhan percayakan buat kita, pasti ada promosi tertentu yang dari Tuhan juga. Amin. Saya tuh ngomong sama Tuhan, thank you ya Tuhan, sudah kasih saya murid ini. Karena dengan demikian saya tahu bahwa apa yang saya pelajari selama ini, itu ternyata bisa ya ngajarin anak yang datang dari lingkungan di mana bahasa tersebut itu sangat lazim ditemukan. Dia tidak belajar dengan guru-guru yang ada di sana, tapi dia belajar dari saya. Seperti itu. Tiba-tiba Tuhan itu cuma bilang begini. Saya masih ingat dengan jelas saudara. Oleh karena itu Vivi, penjangkauan kamu pun tidak boleh terbatas. Amin. Saya percaya itu bukan hanya disuarakan untuk saya. Itu disuarakan untuk Anda juga. Kenapa? Karena ketika kita mengusahakan, kita enlarge our capacity, memperbesar kapasitas kita, Tuhan itu pasti lihat dan Tuhan itu kasih favor. Sungguh ini adalah favor saudara, karena saya tahu banget, ya orang-orang di sana juga bisa jadi lebih jago dari saya. Tapi Tuhan kasih favornya, seperti itu. Saudara mau punya favor-favor yang seperti yang dikatakan di ayat yang ketiga ini, amin. Saudara harus enlarge kapasitas saudara. Harus perlebar. Mungkin hal yang paling gampang adalah dilakukan ketika kita mau menjangkau orang-orang ini, kita bisa paling tidak mengupgrade tutur kata kita saudara. Kenapa? Kita ini datang dari multicultural ya, multiculture. Jadi ada orang dari suku-suku manapun. Ketika satu suku, saya nggak usah bilang ya, saudara pasti tahu juga. Satu suku kalau ngomong itu suaranya tinggi. Meskipun tidak marah saudara, ya meskipun tidak marah, tapi memang sudah dari sananya itu tinggi, gitu ya. Kemudian kalau ketemu dengan orang yang kalau lewat di depan orang begini, begitu ya. Kalau menuju kepada orang begini, itu pasti akan tergores saudara. Ya, pasti akan ketika ngobrol, ketika ditegur, di CG dan lain sebagainya, itu pasti akan orang ini marah-marahkah sama saya? Bahasa Banjarnya gitu ya. Orang-orang ini apa marah sama saya? Tapi sebenarnya bukan itu. Makanya kenapa kita upgrade itu pun paling tidak dari hal-hal kecil seperti tutur kata. Bukankah kita ini akan menggembalakan apa saudara? Bangsa-bangsa, amin. Jadi kita perlu untuk memperbesar kapasitas. Amin saudara. Saudara di CG itu adalah tempat yang paling oke untuk kita itu mendapatkan dukungan. Ya saya yakin cegel-cegel saudara pun mendukung saudara untuk memperlebar kapasitas. Ya, saling mengingatkan ya untuk memperlebar kapasitas seperti itu. Tuhan itu menaruh isi hati bagi setiap kita, amin. Pasti ada hal-hal yang mungkin hal-hal yang lama.
yang Tuhan itu taruh dalam diri saudara. Mungkin hal itu pada saat itu di luar dari kapasitas saudara. Ya, saya dapat hal ini saudara. Mungkin ketika beberapa tahun yang lalu, atau bahkan ketika saudara kecil, saudara itu pernah memiliki impian untuk menjadi seorang A atau menjadi seorang B, pekerjaan yang saudara mau lakukan. Tapi saudara belum mengupgrade diri sampai sebegitunya. Karena ada berbagai macam hal. Ataupun saudara mengubur hal tersebut. Hari ini ketika saudara dengarkan ini dan saudara tahu bahwa ada hal-hal yang lama yang Tuhan itu katakan pada saudara, tapi saudara belum maksimal di tempat itu. Nanti saya akan berdoa buat saudara, ya. Karena Tuhan itu tidak pernah memberikan sesuatu talenta itu secara kebetulan atau iseng. Satu pemikiran, keinginan itu secara iseng itu gak pernah saudara. Tapi pasti ada tujuannya. Pemain musik bisa bersiap. Beberapa waktu yang lalu saudara, saya ini menerima telepon dari anak CG saya yang dulu berjemaat di tempat ini, kemudian pindah ke kota lain dan berjemaat di GMS juga. Dan sudah menjadi pemimpin. Kemudian dia telepon, kami ngobrol, dan kemudian dia ada menanyakan hal-hal tertentu. Kemudian dia bilang seperti ini, ternyata suami orang ini memiliki panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi itu waktu kecil. Sampai sekarang apakah dia seorang hamba Tuhan? Belum saudara. Dia adalah seorang pengusaha. Tapi istrinya yang dapat duluan. Bahwa suaminya akan memberikan diri menjadi hamba Tuhan seperti itu. Tuhan itu kalau memberikan sesuatu, impian, keinginan, talenta, itu tidak pernah iseng saudara. Pasti ada maksud. Yang perlu kita lakukan adalah mengembangkannya. Kalaupun hari ini kita belum maksimal mengembangkannya, kita akan doa biar hal tersebut menjadi maksimal. Amin.